Sobat Digital, welcome to BBB Plus DHK Podcast. Sobat mungkin bertanya-tanya, apa sih BBB Plus itu? BBB Plus adalah program Bukan Bincang Biasa Plus yang diinisiasi dan dikemas oleh Departemen Hukum Bank Indonesia untuk mengupas beragam topik dan informasi terkini dan menarik tentunya. Oh iya, tak kenal maka tak akrab, perkenalkan saya Justisiana selaku host BBB Plus edisi perdana kali ini. Tentunya saya nggak sendiri, apalah arti podcast tanpa bintang tamu. Bintang tamu kita kali ini sangatlah spesial loh fellas, karena akan membahas mengenai implikasi Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan di Bank Indonesia atau Undang-Undang P2SK. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita hadirkan Bapak Imam Subarkah. Selamat pagi dan selamat datang Pak Imam di acara program BBB Plus DHK Podcast. Cakep Mbak. Iya Pak, bagaimana kabarnya Pak Imam? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Mbak sehat. sehat. Sehat Pak, alhamdulillah. Bahagia Pak? Bahagia. Alhamdulillah. Baik Pak, kali ini saya mohon izin ya Pak untuk menginterogasi Bapak untuk menjawab rasa kepo, rasa ingin tahu para sobat digital terkait implikasi Undang-Undang P2SK di Bank Indonesia. Waduh, ini topik yang sangat relevan dengan kita semuanya. Iya, betul Pak. Jadi memang keponya teman-teman digital tuh luar biasa. Ya, luar biasa. Itulah kenapa topik perdana kali ini di podcast BBB Plus adalah kita membahas implikasi Undang-Undang P2SK di Bank Indonesia. Siap. Lanjut ya Pak ke pertanyaan pertama. Nah Pak, mengapa sih Undang-Undang P2SK ini diterbitkan dan apa kaitannya dengan perekonomian Indonesia Pak? Oke Mbak Yusti dan teman-teman digital ya. Ini P2SK, Undang-Undang P2SK, Undang-Undang mengenai penguatan dan pengembangan sektor keuangan ya, Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Jadi memang udah setahun dan ini memang undang-undang yang sangat penting sebenarnya untuk perekonomian kita. Jadi ke ujungnya sebenarnya kalau kita lihat ya, tarik ke belakang itu adalah bagaimana kemudian negara itu bisa memajukan perekonomian nasional. Itu sebenarnya kan. Jadi mungkin Mbak Yusti pernah ingat dulu sebelumnya ada undang-undang terkait dengan bagaimana negara memberikan kemudahan untuk berinvestasi, yang disebut sebagai Undang-Undang Cipta Kerja ya. Jadi itu adalah bagaimana kemudian negara atau pemerintah melakukan upaya-upaya untuk peningkatan ekonomi Indonesia. Nah, sektor keuangan ini kan sektor yang sangat kritikal ya, karena dia menjadi satu sumber pembiayaan. Jadi memang Undang-Undang P2SK atau pengembangan dan penguatan sektor keuangan ini memang adalah rangkaian lanjutan dari pemerintah bagaimana kemudian pemerintah berusaha untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di Indonesia. Jadi ada beberapa hal yang menurut saya itu terkait dengan P2SK ini. Jadi satu memang untuk bagaimana pemerintah dan lembaga-lembaga terkait itu melakukan peningkatan kegiatan perekonomian, itu yang tentunya menjadi sangat relevan ya. Dan yang kedua, ini juga bagian dari mencoba untuk mengakomodir perkembangan di sektor keuangan ya, karena sektor keuangan kan satu sektor yang sangat sensitif dengan teknologi. Betul. Jadi itu memang juga bagaimana kemudian perkembangan yang ada di dalam sektor keuangan itu kemudian diabsorb atau diakomodir dalam undang-undang, sehingga memiliki landasan hukum yang kuat. Kemudian yang ketiga juga terkait dengan penguatan koordinasi antar lembaga, karena di sektor keuangan itu kan ada beberapa lembaga yang terkait ya. Jadi itu Mbak Yusti terkait dengan P2SK, intinya adalah bagaimana kemudian sektor keuangan itu bisa menopang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan tentunya ya, dan juga inklusi, dan juga tentunya ujungnya adalah bagaimana kemudian negara melalui pemerintah dan lembaga terkait bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Betul. Itu yang saya pikir inti dari kenapa Undang-Undang P2SK. Baik Pak, pertanyaan saya selanjutnya, dalam melaksanakan amanat Undang-Undang P2SK ini, KL mana saja sih Pak sebenarnya yang terdampak dengan adanya Undang-Undang P2SK ini? KL itu kementerian dan lembaga ya. Betul Pak. KL yang lain mungkin bisa artinya lain. Betul. Kalau Lumpur tuh KL tuh. Iya bisa. Oke, jadi kementerian atau lembaga mana yang terimplikasi atau terkait ya sektor keuangan tuh kalau secara baris besar itu kan bisa dilihat sektor terkait dengan fiskal ya. Yang itu memang menjadi ranahnya pemerintah, kementerian, dalam hal ini adalah Kementerian Keuangan dan kementerian yang terkait.
dan tentunya adalah sektor keuangan atau dan juga moneter di sini, yang di situ ada Bank Indonesia, ada juga OJK. Ya, dan juga ada LPS ya. Ya. Jadi memang itu beberapa lembaga yang secara eksplisit itu memang diberikan amanah dalam pengelolaan keuangan di Indonesia. Itu yang kemudian jadi itulah sektor-sektor yang memang terkait di dalam Undang-Undang P2SK ini. Ya. Ya itu. Nah, lanjut nih Pak, kan tadi Bapak sempat menyebutkan kalau Bank Indonesia menjadi salah satu KL nih yang terimplikasi dengan adanya Undang-Undang P2SK. Lalu Pak, bagaimana sih sebenarnya implikasi dengan berlakunya Undang-Undang P2SK di Bank Indonesia itu sendiri? Oke. Jadi kalau Bank Indonesia itu adalah bank sentral ya, otoritas moneter yang memang di dalam Undang-Undang mengenai Bank Indonesia diatur mengenai tujuan dan tugasnya gitu ya. Nah, memang Undang-Undang P2SK ini cukup signifikan implikasinya bagi Bank Indonesia karena pertama memang tujuan dari Bank Indonesia itu memang mengalami perubahan. Kalau dalam Undang-Undang Bank Indonesia sebelumnya itu tujuan BI itu kan single objektif, yaitu mencapai stabilitas rupiah. Nah, dalam Undang-Undang P2SK ini kemudian tujuan itu berubah menjadi 3. Jadi mencapai stabilitas rupiah, kemudian juga memelihara stabilitas sistem pembayaran, dan juga turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Nah, itu 3 hal itulah yang kemudian menjadi tujuan dari Bank Indonesia yang sangat berkorelasi, yang satu dengan lain itu saling terkait itu. Itu yang kemudian memang merupakan satu perubahan yang signifikan, dan tujuan ini kemudian ditopang juga dengan pelaksanaan tugas Indonesia yang juga mencakup 3 area. Yang pertama tentunya adalah yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter secara berkelanjutan, konsisten dan transparan. Itu yang dari sisi moneter, dari sisi moneternya itu, kemudian juga mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dan yang ketiga adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan makroprudensial. Dan saya ingin garis bawahi bahwa hal yang signifikan sekali selain tadi perubahan tujuan adalah penegasan kewenangan Bank Indonesia dalam konteks makroprudensial. Karena sebelum Undang-Undang P2SK ini kewenangan makroprudensial Bank Indonesia itu diatur dalam Undang-Undang OJK yang di sana implikasi dari pengalihan tugas kewenangan Bank Indonesia di perbankan, yang kemudian membagi bahwa yang mikronya pindah ke OJK, makronya tetap di Bank Indonesia. Tapi itu dalam konteks Undang-Undang OJK dan itu masuk dalam penjelasan ya. Nah, dalam konteks Undang-Undang ke P2SK ini ada penegasan, dan yang penting juga yang perlu saya tekankan juga bahwa ada penegasan di tujuan Bank Indonesia bahwa terkait dengan pencapaian yang 3 stabilitas tadi, nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, dan juga turut menjaga stabilitas keuangan, itu juga ada penegasan bahwa itu dilakukan dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu yang menurut saya juga hal yang sangat penting dan sangat signifikan dalam konteks implikasi Undang-Undang P2SK terhadap Bank Indonesia dari apa yang ingin dicapainya. Kemudian juga sekarang perlu menjadi lebih clear bahwa semuanya dilakukan dalam konteks mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Itu yang implikasi bagi Bank Indonesia terkait dengan penerapan Undang-Undang P2SK ini. Nah, Pak, boleh nggak kami diberitahu kira-kira apa saja peraturan atau beberapa lah, Pak? Mungkin kalau semua peraturan kan banyak ya, Pak. Peraturan apa saja sih, Pak, di Bank Indonesia yang sudah diterbitkan terkait mandat dari Undang-Undang P2SK itu sendiri? Iya, jadi secara garis besar kan kewenangan BI itu ada 3 area ya. Iya. Jadi nanti ada 4 sebenarnya, tapi ada yang berikutnya adalah pendukung ya. Jadi yang pertama adalah area terkait dengan moneter, dan area terkait dengan sistem pembayaran, dan juga area terkait dengan makroprudensial, itu, dan kemudian ada yang kita sebut sebagai fungsi pendukung atau enabler ya, area enabler itu. Jadi itu yang kemudian kita lakukan mapping, evaluasi, assessment, kemudian juga menyusun rencana penerbitan dan juga melaksanakan penerbitan. Nah, itu yang kemudian
Itu yang kemudian kita lakukan. Jadi ada beberapa contoh yang memang secara eksplisit dimandatkan, misalnya yang tadi pasar uang atau asing itu kan saya sampaikan itu memang secara eksplisit dimandatkan untuk penerbitannya. Yeah. Kemudian juga ada beberapa ketentuan yang memang secara eksplisit seperti dalam konteks makroprudensial, misalnya pinjaman likuiditas ya, yang disebut sebagai PLJP, pinjaman likuiditas jangka pendek, itu yang untuk bank-bank yang memang memiliki kebutuhan likuiditas, itu juga kita lakukan penyesuaian dan juga, nah ini yang menarik di dalam Undang-Undang P2SK ini kan juga Undang-Undang P2SK kan komprehensif ya, end to end ya, mulai dari regulatornya atau kelembagaannya diatur, kemudian juga bisnis prosesnya juga diatur, pelaku usahanya juga diatur, kemudian kayak teknologi sistem informasi yang berpengaruh terhadap bisnis sektor keuangan juga diatur. Konsumennya juga diatur, sampai pelaku usahanya di sektor keuangan juga diatur. Itu jadi luar biasa, lengkap sekali, sangat lengkap, komprehensif. Jadi termasuk contoh untuk yang pelaku misalnya terkait dengan kompetensi, standar kompetensi, itu kan perlu ada kayak semacam sertifikasi gitu ya. Itu juga kita lakukan pengaturan. Jadi memang ini adalah upaya secara terintegrasi dari pemerintah dan DPR, bagaimana kemudian sektor keuangan itu benar-benar kuat. Bukan cuma dari sisi tata kelolanya, dari sisi cakupan bisnisnya, dari sisi market conduct-nya gitu ya, sampai dengan ke pelaku usahanya atau pelaku di sektornya itu. Jadi memang satu kegiatan yang sangat komprehensif. Dan itu yang tadi saya sampaikan, bahwa yang menarik kan juga terkait dengan perlindungan konsumen pun juga diatur di situ. Iya. Jadi di situ juga memang mengatur mengenai bagaimana pengaturan perlindungan konsumen juga diatur dan ditegaskan perlindungan konsumen di sektor keuangan yang memang punya tujuan untuk bagaimana bisnis juga dilakukan secara berkeadilan ya, dengan memberikan perlindungan pada konsumen. Jadi itu beberapa contoh peraturan yang memang sudah dilakukan penyesuaian, termasuk di Bank Indonesia. Iya, Pak. Jadi ada beberapa area yang memang sudah dilakukan penyesuaian peraturan pelaksanaannya. Berarti sesuai dengan judul undang-undangnya itu kan pengembangan dan penguatan sektor keuangan begitu ya, Pak. Penguatan dan pengembangan sektor keuangan. Jadi kuat dan berkembang. Ya, kuat dan berkembang. Waduh. Menuju Indonesia Emas 2045. Baik, pertanyaan selanjutnya, berapa ya, Pak, jumlah peraturan yang akan atau telah diterbitkan Bank Indonesia sebagai wujud mandat dari Undang-Undang P2SK itu sendiri? Iya, jadi kalau kita bicara mengenai peraturan pelaksanaan, tadi saya sampaikan bahwa ada yang memang secara eksplisit didelegasikan atau dimandatkan oleh undang-undang, ada yang kemudian karena memang sesuai dengan kewenangan atribusi Bank Indonesia diperlukan pengaturan lebih lanjut ya, dan itu sudah kita lakukan memang dari tahapan awal di tahun kemarin. Ada sekitar 50-an lebih mandat atau isu yang memang perlu diadres dalam satu peraturan gitu kan. Kemudian kita lakukan penyusunan peraturan dan ada beberapa yang selesai, dan di tahun ini kita juga sudah merencanakan penerbitan peraturan sebagai tindak lanjut dari P2SK maupun yang terimplikasi dari Undang-Undang P2SK ini ada sekitar 46. 46 untuk tahun ini, Pak? Iya, untuk tahun ini aja. Dan itu terdiri dari peraturan Bank Indonesia yang itu memang mengikat PBI ya, Pak? PBI itu peraturan yang mengikat masyarakat ya, publik ya. Dan itu diundangkan dalam lembaga negara. Kemudian peraturan Dewan Gubernur itu yang memang menjadi kayak semacam peraturan ke internal yang menjadi bagian dari tata kelola pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan juga peraturan anggota Dewan Gubernur yang ini adalah turunan dari baik PBI atau PDG, yaitu yang itu totalnya sekitar 46 dan memang sudah ada beberapa yang terbit ya sampai dengan semester 1 ini sekitar 6 peraturan yang sudah terbit ya. Jadi tinggal nanti. Ya memang banyak sekali, 46 peraturan sampai dengan tahun 2025 awal ya, karena mandat Undang-Undang P2SK kan semua peraturan pelaksanaan harus terbit 2 tahun sejak diundangkan. Diundangkannya tanggal berapa, Pak? Tanggal 13 Januari kalau nggak salah. 13 Januari. Ya, nomor 4 tahun 2023. Jadi ya pas jatuh di 12 Januari nanti kita harus selesaikan semua perbicaraan itu.
Ternyata ada timelinenya ya cukup Pak. challenging. Tidak bisa dimolor-molorkan berarti ya Pak. Iya, karena itu udah perintah undang-undang itu yang Iya. kita siapkan juga. Nah Pak, berkaitan sama peraturan tadi yang sudah diterbitkan Bank Indonesia kan ada 46. Dari jenis peraturan tadi ada PBI, PDG sampai PADG. Iya. Yang berlaku untuk masyarakat itu yang peraturan apa saja Pak? Berlaku untuk masyarakat Di antara 3 PBI, PDG, PADG. Ya, PBI itu yang berlaku ke masyarakat dan PADG juga kalau dia adalah oke, turunan Pak. dari PBI gitu ya. Iya. Kalau PBI itu kan memang peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia yang mengikat kepada publik kan, Iya. dan itu ditempatkan dalam lembaran negara untuk pengundangannya. Jadi itu memang menjadi peraturan yang berlaku untuk publik dan peraturan pelaksanaannya itu adalah PADG. Ya. Dan contohnya dalam konteks P2SK ya, misalnya PBI mengenai pasar uang dan pasar valuta asing itu juga sudah terbit dan itu mengikat masyarakat. Tapi masyarakatnya tentunya adalah pelaku di sektor pasar uang dan pasar valuta asing. Kemudian juga PBI mengenai LAPS itu Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di sektor keuangan. Betul. Hampir lupa. Itu sebagai bagian dari rezim pelindungan konsumen yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia. Siap. Wah, sejujurnya saya speechless Pak mendengar jumlahnya 46 peraturan dalam 1 tahun ini Pak. Betul. Luar biasa sekali. Berarti kerja lembur bagai kuda ya Pak. Semua karena banyak sekali harus disiapkan. Luar biasa. Baik Pak. Menarik Pak. Saya punya pertanyaan lanjutan terkait penjelasan Bapak sebelumnya. Nah, apakah Bank Indonesia itu melakukan sosialisasi, maksudnya secara langsung kepada masyarakat terkait ini ada penerbitan peraturan Bank Indonesia nih yang sebagai mandat dari Undang-Undang P2SK gitu? Iya, kalau dalam konteks sosialisasi tentunya karena kita punya program ya sebenarnya sosialisasi ya itu baik antar lembaga. Kita kan sebenarnya Bank Indonesia itu kan bersama dengan otoritas di sektor keuangan tergabung dalam komite atau forum yang disebut sebagai Komite Stabilitas Sektor Keuangan ya. Yang itu anggotanya ada Menteri Keuangan, Gubernur BI, Ketua OJK dan juga Ketua LPS, Ketua DKLPS, Ketua DKOJK. Nah itu secara national wide juga kami memiliki program sosialisasi ya, termasuk juga melibatkan anggota parlemen DPR yang pada saat sosialisasi itu. Nah dari sisi konteksnya Bank Indonesia sendiri juga, kita juga melakukan sosialisasi termasuk juga pada pelaku industri dan khusus dalam konteks penerbitan peraturan juga kalau kita lihat di dalam undang-undang mengenai penyusunan peraturan perundangan gitu ya, PUU itu kan juga memang salah satu step atau salah satu tahapan yang harus dilakukan kan juga istilahnya adalah kalau dulu istilahnya public hearing ya, sekarang itu istilahnya adalah meaningful participation. Meaningful participation. Itu yang kemudian juga kita lakukan ke masyarakat itu. ya. Nah ini yang kalau terkait dengan di internal Bank Indonesia sendiri sebenarnya kita juga melakukan sosialisasi ke P2SK dan Oke, Pak. Dan ini kabar baiknya juga Mbak Yusti. Iya. Di BI kan sangat gencar melakukan proses digitalisasi ya gitu. Dan itu dilakukan dan itu termasuk kita manfaatkan di Departemen Hukum. Jadi Departemen Hukum juga sekarang memiliki satu sistem digital. Terobosan baru Pak. Terobosan baru karena kita harapkan bisa akan sangat membantu kita semuanya dan tentunya juga satuan kerja yang terkait. Apa yang kita sebut sebagai Legal Information Management System atau LIMS. LIMS ada singkatannya Pak. LIMS. Jadi memang satu sistem digital yang memang untuk baik informasi maupun dalam konteks pengelolaan data terkait dengan legal. Nah itu yang LIMS-nya. Dan ini kita punya tagline loh. Tagline-nya apa tuh Pak? Wah luar biasa DHK ini sangat-sangat terobosannya luar biasa. Kita punya tagline komprehensif. Jadi tagline-nya adalah One Stop Solution DHK, sarana dan layanan informasi hukum dari DHK untuk BI. Untuk Bank Indonesia. LIMS-nya. Jadi itu memang
Oke, Pak. Kita harapkan dengan LIMS ini nanti akan mengintegrasikan seluruh data terkait dengan legal ya. Betul. Baik itu regulasi maupun juga terkait dengan opini advis yang pernah kita berikan, dan tentunya juga nanti akan memudahkan kita untuk retrieve atau mencari informasi yang relevan terkait dengan hukum. Berarti kalau saya buka LIMS, saya bisa buka LIMS ya Pak, berarti bisa, Pak? Meskipun saya DHK bisa ya Pak? Saya bisa cari peraturan-peraturan yang misalnya terkini apa begitu ya Pak ya? Betul, dan dan ini memang kita akan terus kembangkan supaya nanti pada saatnya juga cepat dan tentunya bisa lebih akurat dari kebutuhan kita, akan bisa terfasilitasi dengan sistem informasi ini. Gitu ya, mudah-mudahan nanti bisa terus kita kembangkan ke depannya. Wah, luar biasa sekali nih Pak. Terobosan DHK memberikan impact baik kepada seluruh pegawai Bank Indonesia tentunya ya Pak, agar mereka semakin mudah mengakses layanan informasi hukum dengan kehadiran LIMS. Betul, Pak Imam. Oke Pak. Nah, saya sebenarnya dapat bocoran sih Pak. Ada tagline yang dibuat sederhana ternyata Pak sama LIMS. Nah, tagline-nya itu apa Pak Imam? Bapak? Ini LIMS yang memang tagline yang lebih istilahnya lebih sesuai dengan anak milenial sekarang ya. Betul, jadi Pak. yang memang mudah-mudahan anak Jaksel lah gitu. Jaksel, literally. Jadi kita punya tagline LIMS We Can Trust. LIMS We Can Trust. Wow.